kasih untuk Bapak Brian, Sarah, keluarga besar Mawe. Terima kasih untuk tempatnya. Akhirnya kita keturutan main musik di kafe. Haleluya. Puji Tuhan. Happy belated birthday Bapak Brian, 33rd. Happy birthday again. Tiap hari kalau di dalam Yesus happy birthday, ada celebration, amin. Luar biasa, hadirat Tuhan nyata di tempat ini, amin saudara. Seberapa kita yang hadir, saya percaya saudara kesini datang di satu tempat yang saudara bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih untuk kesempatannya di kali yang malam hari ini. Mari sama-sama kita langsung menuju kepada kebenaran firman Tuhan di Lukas 2 ayat yang ke-11, di mana hari-hari ini saudara banyak sekali tawaran di luar sana yang membingungkan, dengan analogi mereka masing-masing, dengan teologi yang mereka masing-masing, mereka memberikan satu penawaran yang terlihat baik tapi belum tentu yang Tuhan mau, saudara. Lukas 2 ayat 11. Saudara, ini ayat firman ini bukan hal yang asing buat saudara dan saya, namun di luar sana saudara banyak mempertanyakan bagaimana tentang keberadaan firman yang hidup, yang dibilang lah kok manusia dituhanin dan sebagainya dan kebalikan dan sebagainya, saudara. Satu selamat datang Brother Rio, jauh-jauh saudara, dia invest waktu buat Tuhan, luar biasa. Tadi waktu saya lihat kayaknya lebih cepat, dia bilang jam 7 sampai, tapi kurang 14 sudah sampai, puji Tuhan. Ya, kembali saudara di Lukas 2 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Amin saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini udah statement yang true fact, saudara. Udah gak bisa diganggu gugat lagi. Ini aja masih dibengkok-bengkokin, saudara. Ya, masih ada yang mencoba mencari hal-hal yang lain, mau mengatakan kalau dan sebagainya. Tapi saudara dan saya tetap berpegang teguh. Yesus saudara, Yesus saya adalah Tuhan, firman yang hidup. Amin. Dan tidak bisa digantikan, tidak bisa lagi ditawarkan, tidak bisa lagi dikompromis oleh ruang dan waktu, karena keberadaannya memang Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baru lahir aja dia udah dibilang Yesus Tuhan. Haleluya. Banyak hal di sana, di luar sana saudara, yang menawarkan banyak hal. Belum lama juga di sebagian daripada kita masih mempertanyakan tentang bagaimana ketuhanannya, akan kedaulatannya Yesus itu di dalam kehidupan gereja. Tapi puji Tuhan, gereja di tempat ini tidak tergoncangkan karena kita tetap mendukung, kita tetap percaya cuma adalah Yesus lah firman yang hidup. Amin saudara. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi. Mari sama-sama kita buka di Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Wow, saya suka sekali di tempat ini Bapak Brian, terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Saudara sudah dapat? Boleh katakan amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala di waktu yang lalu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau Yesus bukan Tuhan, gak mungkin dia punya kuasa atas bumi dan surga. Amin tuh saudara.
Haleluya. Haleluya. Oleh karenanya kita mau show off, saudara, bagaimana Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus bermegah di dalam kejadian-kejadian yang saudara alami dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan malu bersaksi, saudara, di luar sana. Amin, saudara. Di gereja oke, kita dibekali, kita diberikan equipment yang luar biasa. Tapi waktu saudara di luar sana, mari saudara, karena kemuliaan itu harus terpancar melalui kehidupan saudara, baik dalam pekerjaan atau dimanapun saudara berada, dalam pertemanan dan hal-hal yang lain, saudara. Yesus harus dimuliakan. Amin, saudara. Mari cepat-cepat, saudara, kita waktunya sudah agak larut. Kita ke ayat yang berikutnya di dalam Galatia 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Galatia 6 ayat 14. Galatia, haleluya. Ayat-ayat hafalan saudara, tapi luar biasa. Demikian firman Tuhan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan. Di dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, sampai di situ saudara. Salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini udah beberapa kali lagi sudah dikatakan, Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Dan demikian selanjutnya, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sepertinya, coba saudara lihat sekali lagi. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Dunia telah disalibkan bagiku, saudara. Dunia punya elemen, dunia punya pengaruh, ya. Dunia punya hal-hal yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan dunia, saudara? Kekurangan, kesusahan. Apa yang ditawarkan dunia, saudara? Ya, insecure. Apa yang ditawarkan dunia, saudara? Kebimbangan, patah hati, amarah. Terus, saudara, apalagi side effect daripada dunia ini. Kalau saudara nggak dapetin apa yang saudara perlukan, ya kan? Upside down, apapun di dalam mungkin financial dan hal-hal yang lain, hardship yang saudara lakukan, yang saudara terima atau saudara alami mungkin. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini dunia telah disalibkan bagiku. Elemen dunia bukan lagi menjadi faktor buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Boleh ada itu cobaan. Mungkin kerikil-kerikil lagi dilemparin ya sama si jahat dalam kehidupan saudara. Tapi itu nggak akan pernah bisa jadi faktor dalam kehidupan saudara, karena peristiwa salib Yesus yang saudara percaya. Karena salib Yesus sendiri yang sudah saudara terima dan saudara percayai, sehingga hal-hal itu tidak akan bisa membawa saudara turun. Amin, saudara. Karena firman Tuhan sudah jelas dikatakan kalau saudara dan saya diangkat naik, bukan menjadi ekor tapi kepala. Jadi apapun bentuknya, apapun serangannya, ya, apapun yang sekarang lagi diomongin di Florida, apapun yang kemarin diomongin di Southern California, ya, apapun yang nama-nama dunia katakan, serangan api, serangan apalah yang mereka katakan, tidak akan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya, karena saudara dan saya hidup di dalam supernatural yang sudah Tuhan tempatkan, yang sudah Tuhan pilih, sehingga elemen daripada dunia ini bukan menjadi faktor lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saya mau teruskan, saudara. Jadi dunia telah disalibkan bagiku karena peristiwa salib tadi. Karena kita di dalam kehidupan supernatural. Ayat kesukaan Bapak Gembala, ya kan?
Di Filipi 4 ayat 13, I can do all things. Wow. Saudara, kalau renungkan ayat ini dalam hal apapun saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, I can do all things through Christ who strengthen me. Haleluya. Yang lain gak akan jadi faktor saudara lagi, asal kita fokus ke dalam peristiwa salib itu saudara. Amin. Haleluya. Dan bagiku dan dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dan aku bagi dunia bagaimana saudara? Kita bukan lagi hidup oleh sensus saudara ya. Ya, ada waktu-waktu dilihat memang dilihat bank account kita intip-intip kok kayak pokok kemarin masih ada, saya pilih tarik-tarik kok ada minusnya. Tapi firman Tuhan yang katakan, my God will supply all your needs. All your needs. Di kebaktian yang lalu, Pastor Charles katakan, apalah yang harus kita khawatirkan? Ya, apa yang harus kita khawatirkan? Sedangkan tanaman bakung di ladang Tuhan pelihara, yang tidak menabur, burung-burung di udara. Saudaraku lebih daripada semuanya. Amin. Haleluya. Jadi itu yang saya maksudkan. Kita sudah disalibkan, sensus kita sudah tidak lagi terpakai. Mungkin firman Tuhan bilang saya sehat, saya dan sebagainya. Tapi kok ini kenapa kok ada lagi ini datang? Kok nyeri-nyeri rasa sedikit? Jangan kita besar-besarkan dia saudara. Karena firman Tuhan jelas katakan, oleh bilur lukanya saya sudah sembuh. Sudah saudara. Jadi bukan dalam progres lagi, tapi sudah selesai. Amin saudara. My God will supply all our needs. Dan firman-Nya dikembalikan dikatakan, oleh bilurnya sudah sembuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, indah ikut Tuhan Yesus. Dan firman ini saudara, firman ini bukan cuma dongeng belaka yang 2000 tahun lalu terjadi saudara. Enggak saudara. Firman ini dimateraikan, diprofesaikan di ayat di perjanjian lama dan digenapi oleh Yesus sendiri. Yang karena ini Yesus adalah firman. Amin saudara. Perbedaan yang jauh antara perjanjian lama sampai perjanjian baru saudara, jauh. Zaman dulu belum ada email, zaman dulu belum ada telepon, nggak ada SMS saudara, nggak janjian. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Karenanya saudara dan saya harus bermegah dalam peristiwa salibnya. Haleluya. Karena kehidupan saudara dan saya dibenarkan. Amin. Kalau mau dibilang saudara dan saya benar apa enggak? Aduh, banyak pertanyaan. Tapi karena kasih Tuhan Yesus, karena kasih Bapa akan dunia ini, maka diberikanlah anak yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara dibenarkan, dipindahkan ya dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru. Bermegah tadi yang saya mau kembalikan, bermegah di dalam Tuhan. Di dalam firman dikatakan bermegah di dalam salib. Bermegah itu apa saudara ya? Bermegah itu membanggakan saudara ya. Bermegah itu ibaratnya kalau sekarang pamer lah. Bahasa gampangnya pamer ya. Bermegah itu memperlihatkan, memamerkan, mendemonstrasikan sesuatu ya yang kita andalkan saudara. Betul. Nah, kadang nggak sadar buah-buah daripada berkat itu kita diberkati, kita jadi yang kita pamerin bukan salib Tuhan, tapi apa yang mengikuti kita, saudara. Haleluya. Tuhan kita tetap yang harus dipermuliakan. Peristiwa salib Tuhan Yesuslah hanya yang harus dimegahkan, yang harus dipamerkan, saudara. Amin.
Kita harus menyadari saudara, karena semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Haleluya. Nggak ada yang bisa kita sombongkan dan kita banggakan saudara. Semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Keberhasilan kita kah? Kepandaian kita kah? Kesuksesan kita kah? Atau mungkin urapan di dalam kehidupan pelayanan kita kah? Cuma salib yang harus disalib, yang harus dibos, yang cuma salib yang harus dimegahkan saudara, cuma salib yang harus dipamerkan saudara. Jadi waktu saudara demonstrate di luar sana, jangan malu saudara, jangan malu, iya kan? Ada waktu saudara tergerak pasti mau mendoakan seseorang, jangan malu saudara, karena kesempatan mungkin nggak datang 2 kali. Kalau Roh Kudus sudah bilang berdoa untuk orang itu, jangan malu saudara. Emang weird kayaknya, kesannya stranger ngapain datengin orang ini berdoa, weird saudara. Tapi kalau memang lepas daripada semua principality dalam pekerjaan, nggak boleh ada menyangkut masalah agama dan sebagainya, cuek aja saudara. Karena saudara dan saya punya satu assignment, ya, memegahkan salib Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa dalam kehidupan saudara, luar biasa. Karena tadi kita hidup di dalam supernatural. Bicara masalah salib, kadang-kadang kita, firman Tuhan juga katakan kan, pikulah salibmu, sangkalah dirimu dan ikutlah aku. Kesannya kalau udah salib itu beban. Kesannya kalau udah salib itu kesusahan, pergumulan, doa yang belum terjawab. Tapi saudara ingat baik, di kelemahanmu lah maka kuasaku sempurna. Haleluya. Firman Tuhan yang katakan. Mari sama-sama kita buka di Efesus 2. Haleluya. Luar biasa ya, Efesus 2 ini. Efesus 2 ayat 8 dan 9, di situ dikatakan jangan ada yang memegahkan diri saudara. Amin. Mari kita loncat ke ayat yang Efesus 2:12. Efesus 2 Demikian firman Tuhan, dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Haleluya. Oleh darah Kristus. Nggak mungkin saudara, kalau Yesus bukan Tuhan, kalau salibnya nggak ada dalam kehidupan saudara, saudara dibikin dekat dan saudara punya hak sulung. Karena di ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita. Haleluya. Ini yang dunia nggak bisa punya saudara. Damai sejahteranya orang percaya beda sama damai sejahteranya orang yang di luar gereja saudara. Haleluya. Karena His own peace, my very own peace, I give it to you, I leave it to you. Dunia bisa mencari semuanya, semua kedamaian mungkin dengan semua luxury yang ada, kemewahan yang ada, saudara. Ya, mungkin kecantikan, mungkin plastic surgery, semuanya bisa didapatkan dalam waktu yang singkat tergantung dolar saudara berapa. Tapi lihat, semuanya nggak abadi. Tapi waktu Tuhan Yesus katakan, my very own peace, I give it to you. Saudara mempunyai damai yang gak bisa dibeli oleh dunia ini. Haleluya. Badai apapun yang ada di rumah, ya, kadang-kadang nih bapak-bapak pulang kerja lupa puji istrinya. Oh, kamu kok makin cantik sayang. Kopinya jadi manis banget tuh saudara, tuh kalau nggak teh-tehnya tuh ya kan.
Nasinya jadi tinggi banget kayak gunung. Ya kan? Itu damai, saudara katakan, ya. Haleluya. Istri kadang-kadang lupa, sibuk belanja pulang, suaminya tidur-tidur, bukan beres-beres, kayak cucian banyak no. Haleluya. Haleluya. Tapi karena ada damai Tuhan, saya bisa melihat Bapak Ibu Gembala sampai udah berpuluh-puluh tahun, belas-belas tahun sampai sekarang masih bisa jadi panutan. Amin, saudara. Saya lihat semua di sini, semua karena campur tangan Tuhan. Karena ada peristiwa salib Yesus dalam kehidupan keluarga, ya. Saya lihat bagaimana proses, tapi saya tetap lihat ujung-ujungnya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Karena ada apa? Damai yang gak bisa dunia berikan. Kembali di ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Haleluya, saudara. Dengan hanya damai, saudara, itu tembok-tembok pemisah gak bisa bertahan, saudara. Gak bisa bertahan. Asal saudara mau yield sama princess yang ada dalam kehidupan saudara. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Haleluya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya. Ayat berikutnya, ayat ke-16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Wow. Ayat 17, saudara, ia datang memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Saudaraku, gak ada lagi batasan ruang dan waktu, ya, mileage, benua, yang jauh, yang dekat, Tuhan tetap kasih damai. Haleluya. Karena oleh yang 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Ayat 19, demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, tapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat terakhir, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara dan saya adalah tempat kediaman roh. Haleluya, saudara, jangan pandang enteng siapa saudara. Hargakan Kristus, hargakan salib itu yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Gak dibilang besok ada hujan, besok angin topan dan sebagainya, ya, Katrina dan sebagainya, tapi firman-Nya tetap, I will be with you, I am with you always. Itu nggak bisa, dia nggak bisa berdusta, saudara. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Haleluya. Trinitas belakangan ini juga ditanya-tanya, dipertanyakan lagi. Kealahan Tuhan sudah jelas. Dia adalah firman yang hidup dari mulai kejadian sampai sekarang, ya. Tapi masih ada lagi, ya, golongan-golongan tertentu masih menanyakan tentang keabsahan hal-hal ini. Saudaraku tetap berpegang teguh. Amin. Karena firman ini, saudara, firman ini bukan dongeng sekali lagi di 2000 tahun yang lalu. Tapi mari sama-sama kita buka 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini yang ayatnya Bapak Gembala yang lalu.
kesaksian Rasul tentang firman yang hidup. Ada yang telah ada, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Saudaraku, keberadaan Yesus Tuhan kami, Tuhan saudara dan saya, itu bukan cuma dikutip di Alkitab, saudara. Tapi kalau saudara mau lihat dari sumber-sumber yang lain sekalipun, tertulis, saudara, memang Mesias sudah hadir di 2000 tahun yang lalu. Yesus datang, penggenapan dari perjanjian lama, dia datang dan betul ada, saudara. Jadi apa yang saudara percaya, apa yang kita percayakan, yang sudah diteguhkan oleh Bapak Gembala, itu bukan kaleng-kaleng, saudara. It's a real deal. Amin, saudara. Jadi hargakan, saudara. Ini kadang kalau melihat kepercayaan di seberang yang lain, saudara, ya, mereka masih dalam tahap semoga, mudah-mudahan, saudara. Tapi kehidupan saudara dan saya di dalam Tuhan pasti, keselamatan saudara di dalam Yesus pasti. Amin. Karena salibnya itu, saudara, itu udah mutlak, udah distempel, udah di-seal, udah nggak bisa diapa-apain lagi. By one man, saudara dan saya diselamatkan. Ayat yang kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Mari, saudara, kalau Rasul boleh bersaksi, ya, yang disaksikan Yesusnya, yang disaksikan bukan hasil daripada perbuatannya, bukan cuma berkatnya yang disaksikan, tapi mari, saudara, yang kita saksikan kebenarannya, yang kita saksikan Yesusnya yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, yang kita saksikan bagaimana Yesus merubah hidup saudara dan saya, yang kita saksikan bagaimana salib itu punya kuasa dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan malu, saudara, jangan malu, jangan dia juga udah tahu lah, pasti tahu lah, nggak mungkin lah nggak ada yang tahu tentang Kristus, nggak mungkin dia nggak tahu tentang kebenaran firman. Mari, saudara, sekarang waktunya, ya, ladang sudah menguning, saudara. Tugas kita di dalam gereja Tuhan bukan cuma di dalam gereja Tuhan kita berfellowship, tapi waktu kita keluar sana itu the real deal. Kita menjadi terang yang sempurna, kita menjadi saluran berkat, kita boleh menjadi miracle worker, saudara. Ini betul. Apa yang saudara punya jangan saudara anggap remeh, saudara. Siapapun saudara, waktu saudara percaya akan firman ini, percaya akan Yesus dalam kehidupan saudara, saudara punya kuasa, dan kuasanya luar biasa, saudara. Betul, saudara. Sudah banyak menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami. Tapi again, saya nggak mau cuma sampai di situ aja. Saya terus rindu Tuhan pakai apapun bentuknya, boleh jadi berkat, apapun bentuknya, boleh menjadi alat kesembuhan, boleh menjadi kedamaian. Amin, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Sampai di mana tadi kita? Ayat yang ketiga, ya. Ya, Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Haleluya. Jadi waktu mereka menyaksikan, saudara, ada sukacita yang keluar, saudara. Ada sukacita yang apply, ya, menjadi sukacita yang sempurna. Bilang sempurna itu bagaimana, saudara? The perfection, ya. Mungkin kalau orang makeup, saudara, udah sempurna gitu, kok kayaknya masih kurang sedikit ini alis lah, atau hidung kok jadi kelihatan bengkok, saudara. Belum sempurna. Betul, saudara.
bikin ulang, hapus lagi, bikin ulang. Tapi saudaraku, waktu dibilang a whole perfection di dalam Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Saudara mau bersaksi di luar sana? Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang saudara terima di hari-hari ini. Tetap berpegang saudara. Tetap berpegang kepada kebenaran firman. Jangan hiraukan saudara nabi-nabi palsu di luar sana saudara, yang dengan teologianya yang saudara dengar saudara menjadi tercengang. Wow, ya. Tapi tetap firman yang ada di gereja Mount Carmel sehat saudara. Kalau nggak sehat nggak mungkin saudara jadi gemuk-gemuk, dan nggak ada yang sakit-sakitan saudara. Amin. Nggak ada saya lihat yang mobilnya jelek-jelek. Bukan resource-nya saudara, tapi lihat bagaimana peristiwa salib itu melalui firman-Nya, melalui Yesus sendiri yang ada di gereja Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kamu. Saya mau respon di ayat kesayangan saya, 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabinya dan kamu akan berhasil. Saya nggak saudara mau cari source di luar sana untuk cari pengetahuan yang lain. Tapi kenapa saudara dan saya ada di gereja ini? Karena Tuhan sudah mengutus hambanya. Amin saudara. Melalui hambanya kehidupan saudara diberkati. Melalui hambanya saudara dipulihkan. Melalui hambanya yang ada yang sudah Tuhan percayakan, kehidupan saudara makin hari makin lebih mengenal akan firman-Nya. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 16. Di sini firman Tuhan jelas dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau firman itu datang saudara, nggak satu kali firman itu datang untuk saya, Pak korek sedap ini sakitnya, tapi saya harus terima karena firman Tuhan mendidik. Amin saudara. Karena firman Tuhan menjadikan saudara yang baik menjadi lebih baik, menjadikan saudara yang sudah lebih baik menjadi saudara yang sempurna. The more you look, the more you become. Amin saudara. Jangan sia-siakan firman di dalam gereja. Saudaraku, firman-firman yang saudara terima di gereja, kalau saudara kembalikan ke YouTube yang lama-lama, ya, puji Tuhan, sampai sekarang tetap konsisten. Ya, karena yang Bapak Gembala ceritakan, yang Bapak Gembala sampaikan, tetap semuanya karena salib Yesus. Amin. Firman itu sendiri hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudara juga melalui kesaksian demi kesaksian. Ujung-ujungnya wow, Yesus luar biasa. Saudara berkati, haleluya. Jadi mari saudara, jangan malu-malu saudara untuk bersaksi di luar sana. Ayo kita bawa gereja kita keluar, ya. Kita bawa gereja kita keluar, kita saksikan, oh, lain memang mereka, ya. Memang lain. Karena urapan itu nggak bisa dibohongin, saudara. Haleluya. City of many lights can't be hidden. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan. Saya percaya saudara diberkati malam hari ini. Kita berpegang teguh sama apa yang sudah saudara dan saya terima di dalam gereja, ya. Jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan. Saudara pasti Tuhan akan naik. Itu janji firman Tuhan. Karenanya saya mau jemput jemaat bangkit berdiri.